Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba, serta generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita dapat melaksanakan lomba pidato dengan tema meningkatkan peran generasi muda dalam pelaksanaan pemilu dan pemilu kada sebagai pemilih pemula yang berkualitas. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Gadis cantik memakai bandana. Bandana adik berwarna hijau. Perkenalkan, saya Cindy Carolina, utusan dari SMA Negeri 1 Putu Sibau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Partisipasi Generasi Muda dalam menciptakan pemilu yang berintegritas. Hadirin serta Dewan Juri yang saya hormati. Besar dan majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh para pemuda. Hal ini terbukti dengan sejarah yang telah mencatat bahwa pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam setiap perubahan yang terjadi di negeri ini. Ada banyak peristiwa bersejarah yang menunjukkan bagaimana keterlibatan pemuda dalam memperjuangkan kemajuan bangsa. Indonesia sendiri, sebagai negara demokrasi, menempatkan pemuda sebagai subjek pemerintahan, yang artinya pemuda harus ikut ambil bagian dalam setiap proses demokrasi di negeri ini. Dan sebagai subjek dari pemerintahan, maka semakin tinggi partisipasi pemuda di pemerintahan negara, maka akan semakin baik kualitas demokrasi di negara tersebut. Lalu, bagaimana cara pemuda berpartisipasi dalam proses demokrasi sebagai pemilih pemula yang berkualitas? Partisipasi dalam proses demokrasi dapat dilakukan melalui pemilihan umum atau biasa kita sebut dengan pemilu. Baik sebagai pemilih maupun agen yang mengkampanyekan pemilu melalui media sosial. Pemilu merupakan proses pemilihan kepala daerah serta wakil-wakil rakyat yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan dilakukan oleh setiap warga negara yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Meski jika dilihat dari segi usia, pemuda termasuk golongan pemilih pemula yang masih minim pengalaman voting pada pemilu, namun hal ini bukan berarti mencerminkan keterbatasan pemuda dalam menyalurkan aspirasinya. Pemuda diharapkan bisa menjadi kelompok yang mengkampanyekan pemilu tanpa praktik jual beli suara yang selalu menjadi akar masalah korupsi para pejabat. Bisa menjadi kelompok yang kondusivitas media sosial. Seperti yang kita ketahui, di zaman yang serba teknologi ini, ada banyak platform digital seperti TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain yang dapat dijadikan sarana untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilu. Berdasarkan data dari Gine.com, pada tahun 2021, persentase pengguna aplikasi TikTok di Indonesia dengan rata-rata usia 18 sampai 34 tahun mencapai angka 76%. Dan kebanyakan dari mereka hanya menggunakan aplikasi TikTok untuk kepuasan diri semata. Padahal, jika dari 76% ini memanfaatkan aplikasi TikTok untuk membuat konten-konten yang dapat mensosialisasikan masyarakat mengenai pentingnya pemilu, tentu akan dapat mengurangi tingginya angka golput
yang menjadi masalah dalam proses pemilu. Selain itu, pemuda juga dapat ikut membantu Bawaslu dalam mengawasi dan memastikan tidak ada kecurangan di TPS. Jadi, bisa dikatakan Bawaslu tidak bekerja sendiri. Hadirin serta Dewan Juri yang saya hormati, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemilu. Pemuda dapat menjadi pemilih, dapat mengkampanyekan pemilu melalui media sosial, serta ikut membantu Bawaslu di TPS. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi muda penerus bangsa ikut berperan aktif dalam proses pemilu. Jangan sia-siakan hak suara kita, karena satu suara kita sangat berarti untuk kemajuan bangsa ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pemuda cerdas, pemilu berkualitas. Ambil mangga menggunakan galah. Mangganya jatuh langsung dimakan. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.